kalau misalnya kalian mau tahu tentang penjelasan atau penjelasan lebih lengkap tentang shopping dan bisnis aku, kalian bisa cek di playlist budgeting aku. Di sana aku banyak ngomongin tentang shopping list dan wishlist aku. Tapi aku saranin ini adalah salah satu tips atau hacks. Yang ke-18 adalah find a hobby. Belanja menurutku itu adalah hobi yang paling sia-sia. Tapi aku juga orangnya bukan orang yang suka belanja sih dari dulu. Maksudku gini, aku suka belanja tapi aku bukan orang yang shopaholic banget gitu loh. Kayak aku juga gak ngikutin tren sebegitunya. Aku juga biasa-biasa aja. Jadi sebenarnya aku gak terlalu bermasalah dalam hal ini gitu ya. Tapi aku saranin buat kalian yang suka belanja, yang bilang hobi kalian belanja, atau yang bilang kayak iya kalau aku stres aku belanja, kalian coba cari hobi deh. Cari hobi yang baru gitu loh. Karena apa? Karena ya kalian jangan-jangan punya banyak bakat yang enggak kalian tahu loh, karena kalian enggak gali gitu. Coba deh, kayak misalnya aku juga enggak tahu ternyata aku bisa berani ngomong depan kamera dan bikin video kayak gini. Aku ternyata bisa ngedit video gitu. Aku juga enggak tahu kalau aku enggak mencoba gitu. Terus aku juga suka journaling. Jadi coba hal-hal baru yang sebelumnya tuh enggak pernah kalian lakukan. Nah, kalau kayak aku sekarang lagi journaling. Aku suka banget journaling. Jadi setiap aku bosen atau kayak mikir aduh aku mau pergi, aku akan tulis, dan di situ aku tulis aduh aku pengen banget pergi nih hari ini, pengen banget belanja bla 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 bla. Tapi di situ aku tulis lagi bahwa tapi aku punya goal untuk nabung dan sebagainya. Jadi udah keluar luapan hatinya, aku merasa lebih baik. Terus aku juga suka sekarang lagi makeover kamar gitu ya. Aku ngecatin ini kamar ini, aku cat sendiri gitu ya, karena aku suka gitu makeover kamar, aku suka ngeberesin kamar. Jadi itu bikin kita lupa sama hal-hal yang mungkin membuat kita mengeluarkan uang. Dan saranku ya, cari hobi ya jangan yang bayar. Kalau hobinya golf atau main bowling ya, kecuali di rumah kita ada lahan buat main golf sendiri ya nggak apa-apa, atau kita punya golf kita punya bowling sendiri ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian malah hobinya mengeluarkan uang gitu ya, ikut kursus masak, ikut kursus lukis, sayang. Kecuali kalian memang mau menjadikan itu sebagai suatu pekerjaan gitu ya, kayak kalian misalnya mau jadi pelukis ya nggak apa-apa gitu ya, jadi modal kalian. Tapi kalau kayak aku nih, contoh misalnya aku kayak bikin video YouTube kayak gini, aku nggak beli apapun. Sampai sekarang aku nggak punya mikrofon khusus, aku nggak punya kamera khusus. Aku pakai kamera, tapi ini adalah kamera dipinjemin orang. Sebelumnya aku pakai handphoneku sendiri. Barang yang aku beli satu-satunya untuk video YouTubeku adalah cuman tripod. Itu doang. Selebihnya aku nggak ada beli barang khusus. Next, yang ke-19 adalah way to upgrade. Siapa di sini yang suka dikit-dikit ganti handphone? Ada handphone baru beli? Aku nggak langsung ganti, nggak bisa juga. Tapi kalau misalnya kalian adalah salah satunya, tunggu. Apalagi terutama mungkin buat kalian yang nonton videoku kan udah orang-orang yang mau mengadaptasi atau cari tahu tentang gaya hidup minimalis. Nah, jadi kalian juga mungkin tahu bahwa apa perlu nggak sih kayak kita upgrade handphone kita itu sekarang, upgrade gadget kita itu sekarang. Kalau misalnya kita nggak perlu dan handphone kita atau gadget kita yang sekarang masih bekerja dengan baik, artinya kita bisa tunggu untuk upgrade. Handphoneku yang sekarang ini adalah handphone udah mau 2 tahun lebih kayaknya, dan handphone ini masih bagus. Jadi kayaknya aku belum mau upgrade. Sebenarnya butuh upgrade suamiku, tapi kayaknya nanti triknya aku upgrade handphone ini buat dia. Tapi masih belum tahu ya. Itu bercanda aja, kidding. Tapi boleh jadi beneran. Next, yang ke-20, salon dan lain-lain, spa, mijit, manicure, pedicure, semua yang dibilang me time. Aku gak melarang me time, aku pun sangat suka me time, dan me time itu penting. Jangan jadi gila. Mending kalian ambil waktu dan ambil duit kalian sedikit, budgeting buat itu supaya kita tuh gak gila gitu loh. Kalau aku suka banget mijit. Aku gak ke salon, gak perlu, tapi aku pijit. Aku bisa loh mijit seminggu sekali. Itu gila. Itu gila banget sih, kayak ya ampun, kayaknya aku doang deh yang mijit seminggu sekali. Ada gak sih kalian yang sesuka itu sama mijit ya, bukan urut. Kalau urut sakit. Aku mijit itu Swedish massage, itu seminggu sekali. Coba deh kalau misalnya ada dari kalian yang juga mijit segila aku dan sesering itu, tulis di kolom komentar bawah, karena aku kayak merasa ya aku sendiri deh yang mijit yang sesering itu gitu ya. Tapi kalau kita mau nabung ya kita harus kurangin gitu. Kayak aku sekarang mungkin aku sebenarnya seminggu sekali, ya udah aku kurangin 2 minggu sekali. Tapi nanti aku mau coba udah deh sebulan sekali deh pokoknya jatah gue untuk mijit
legit gitu loh. Karena menurut aku kita butuh me time, tapi jangan berlebihan. Apalagi kalau misalnya kita lagi mau nabung untuk goal yang lebih besar gitu. Pasti kita bisa kok. Aku yakin kita tuh pasti bisa, cuman harus pelan-pelan aja menurut aku. Dan lebih baik tuh sedikit-sedikit tapi maju daripada nggak sama sekali. Jadi buat kalian yang misalnya suka nyalon dan lain sebagainya, ya nggak apa-apa tetap nyalon, krimbat. Di salon ngapain sih? Krimbat ya? Kayak krimbat kan, krimbat, hair spa. Ya nggak apa-apa, tapi mungkin kurangin. Misalnya kalian bisa hair spa lah, terus krimbat lah, terus warnain rambut, apa-apa ya kalian kurangin. Misalnya, oke, sekarang kalau ke salon aku krimbatan aja deh, kayak gitu-gitu. Next, ini masih berhubungan kayak gitu-gitu ya. Ini adalah adds on atau tambahan-tambahan. Jadi kalau misalnya kayak kita ke salon, Mbak mau pakai vitamin nggak? Mbak mau diiniin nggak? Mbak tambah ini. nggak usah, tolak. Nggak usah mbak, makasih. Udah nggak usah di adds onin banget gitu loh. Terus kayak jajan misalnya, Ih, tambah coklat, tambah sprinklesnya, tambah choco chips dan nggak usah. Di hotel juga itu minibarnya nggak usah dibuka, kulkasnya itu tutup aja. Mending bawa jajanan sendiri, beli di warung-warung, itu jauh lebih murah gitu ya. Jadi adds on itu juga yang bisa bikin budgeting kita atau menabung kita itu bocor. Nah, ini udah masuk di 4 tips terakhir aku, dan please yang 4 ini kalian harus banget dengerin dan coba. Yaitu adalah track your expenses atau catat pengeluaran kalian. Aku akan taruh link budgeting playlist aku di kolom komentar bawah supaya kalian bisa lihat, karena aku punya video tentang budgeting aku full beserta budgeting aku sendiri. Jadi aku buka buku budget aku dan aku kasih lihat ke kalian supaya lebih gampang jelasinnya. Kalian bisa cek dan kalian bisa belajar budgeting dari situ. Semoga cocok juga caranya. Dan langkah pertamanya dari budgeting yang aku bilang itu adalah catat pengeluaran kalian. Karena kalau kalian gak nyatat pengeluaran kalian itu gak tahu uang kalian pergi kemana. Tuh makanya sering ada pertanyaan kayak kalau misalnya kita habis gajian, udah mau akhir bulan, terus kita mikir, kok uang gue udah nggak ada aja ya, kok uang gue udah habis aja. Ya itu karena kita tuh nggak nyatet pengeluaran kita nggak nyatet kita itu pakai uang kita untuk apa aja gitu. Jadi kita nggak tahu. Jadi saran aku pertama adalah catat pengeluaran kalian semuanya. Even itu bayar parkir, even itu beli peniti yang cuma 1.000-2.000. Catat dulu. Kalian nggak tahu betapa besar dampak yang diberikan dari mencatat pengeluaran ini. Next, 3 tips terakhir. Create a budget. Setelah kalian catat, kalian bikin budgetnya. Jadi kalian udah tahu kan pengeluaran kalian kemana aja tuh. Kalian kasih kategori, kalian hitung setiap kategorinya. Kategori A totalnya sekian, kategori B totalnya sekian, kategori C totalnya sekian. Baru dari situ kalian bikin budget. Jangan bikin budget kayak aku dulu, ngawang-ngawang atau bikin budget dari budgeting orang. Orang punya budget, oke, tabungan 80%, oke, tabungan 50%, terus buat jajan 30%, buat ini. Nggak pernah berhasil. Di situ akhirnya aku baru sadar kenapa aku nggak pernah berhasil nabung dan budgeting, karena aku bikin budget dari budget orang, bukan dari budgetingku sendiri. Nah, makanya catat pengeluarannya dulu. Kalau enggak, kalian kan nggak tahu pengeluaran kalian kemana aja. Cek playlist budgeting aku, karena di situ aku benar-benar jelasin secara ya rinci lah ya menurut aku. Karena di sini kan terbatas juga, karena aku cuma mau membahas tentang saving tipsnya doang. Tapi di playlist budgeting aku itu kalian bisa lihat dengan lengkap gimana cara aku budget. Next, dua terakhir, yang ke-24 adalah learn to say no. Learn to say no. Kenapa aku taruh ini di terakhir? Karena menurut aku ini nggak gampang. Buat aku juga, apalagi aku tuh sebenarnya orangnya kayak yang orang nggak enakan gitu loh. Orangnya kayak sungkan, malu-malu. Nah itu bener-bener aku harus belajar bilang enggak. No, thank you. Oh enggak deh, lain kali ya. Oh enggak deh, ya gue nggak pengen. Ya udah deh, lu aja. Harus belajar. Karena apa? Biasanya ini terjadi dalam pergaulan. Diajak nongkrong, disuruh beli ini, ditawarin itu, ditawarin ini, ditawarin itu, diajak ke sini, diajak ke situ. Kita harus berani dan bisa bilang no. Karena kalau enggak, itu yang bikin kita gagal nabung, dan itu yang bikin budgeting kita bocor terus karena kita nggak bisa bilang no. Sebenarnya kita nggak punya budget untuk pergi ke gunung. Sebenarnya kita nggak punya budget untuk beli sepatu yang samaan sama teman kita. Sebenarnya kita nggak punya budget untuk ngopi-ngopi. Tapi ya karena sosial dan karena nggak enak diajak temen. Ya udahlah, pakai aja budget yang ada, pakai aja duit yang ada. Padahal sebenarnya itu duit tabungan. Udah pakai aja dulu, nanti diganti. Nggak akan keganti.
dari pengalaman aku. Jadi learn to say no. Even misalnya ada orang yang minta bantuan kayak, kak beli dong ini nih aku jualan sepatu nih, atau aku jualan scarf rajutan nih, beli dong buat bantu bla 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 bla. Kalau kalian punya budgetnya bantu. Tapi kalau enggak, bantu sebisa kalian. Aku nggak bilang nggak boleh bantu ya. Aku bilang bantu sebisa kalian dalam arti bahwa kalau misalnya scarf yang dijual atau barang yang ditawarin ke kalian harga 200.000 dan kalian cuma punya budget 50.000, bantulah 50.000. Kalau aku gitu ya, nggak apa-apa aku nggak dapat scarfnya, tapi seenggaknya yaudah deh aku pengen bantu tapi aku nggak punya duit 200.000, ini aja ya 50.000, nggak apa-apa aku nggak dapat scarfnya. Nah itu tips doang, saran dari aku ya. Tapi intinya adalah learn to say no gitu ya, terutama untuk yang gaya hidup gitu ya. Jadi kalau yang untuk tadi beramal dan lain-lain itu nggak juga deh, itu cara aku doang. Tapi kalau untuk yang gaya hidup itu aku benar-benar saranin untuk learn to say no. Yang terakhir adalah cari side job atau pekerjaan sampingan, terutama buat kita yang kerjanya freelancer atau yang nggak kerja 9 to 5, yang nggak kerja di kantoran, yang kerjanya bisa sambil dari rumah, dari kafe, atau bisa sambil jalan-jalan. Cari side job. Nah side job ini banyak. Aku ceritain punya aku aja ya. Side job aku tuh adalah YouTube, karena sebenarnya aku punya pekerjaan kantoran ya. YouTube ini adalah sebagai side job aku dan juga sebagai hobi aku gitu loh. Jadi kalau misalnya dia menghasilkan uang, bagusnya sih yang menghasilkan uang ya, namanya juga side job, harusnya dia menghasilkan uang. Tapi aku saranin cari side job yang kalian suka. Jangan cari side job yang kalian stres. Jadi menurut aku yang stres itu cukup kerjaan. Kalau misalnya side job kalian stres juga, itu bener-bener menyiksa gitu ya. Jadi lebih baik kalian cari side job yang kalian tuh enjoy. Kalian suka foto ya, kalian side job kalian foto, terus kalian taruh di Instagram, kalian bikin portfolio kalian, dan kalian bisa tawarin ke teman-teman kalian. Untuk awal-awal bantu dulu lah foto-fotoin, nanti kan dari mulut ke mulut itu akan berjalan sendiri. Maksudnya kayaknya kalau misalnya kita ngelakuin hal yang kita suka, hasilnya akan bagus deh, ya nggak sih? Jadi cari side job yang kalian suka. Karena itu akan menambah pundi-pundi uang kalian. Kalau kalian mau cari yang paling gampang, sebenarnya menurut aku adalah bikin channel YouTube. Aku itu orang yang nggak ngerti tentang editing dan lain sebagainya, tapi semua itu jadi gampang zaman sekarang. Jadi menurut aku nggak ada alasan untuk kalian nggak punya channel YouTube. Kalau kalian nonton video ini sampai saat ini, artinya kalian nonton videoku dari awal sampai akhir ini, kalian bikin channel YouTube. Aku bisa bikin ini, kalian juga bisa. Kalau misalnya kalian mau nanya nih tentang gimana-gimananya, kalian bisa tulis di kolom komentar bawah. Kalau misalnya nanti ternyata banyak pertanyaan tentang channel YouTube, kayak misalnya mau bikin channel YouTube gimana caranya, editingnya, dan lain sebagainya, monetisasinya, aku akan bikin video sendiri tentang ya perjalanan YouTube aku gitu loh. Tapi kalau misalnya sedikit, ya aku akan jawab-jawab dari komen. Tapi kalau misalnya banyak, akan ada video khusus gimana tentang channel YouTube aku dan tips-tips yang aku lakukan supaya bisa cepet dimonetisasi channelnya. Oke, segitu aja videoku hari ini. Aku tahu video ini panjang, tapi aku harap video aku membantu kalian dan bisa menginspirasi kalian, terutama kalau kalian lagi mau menabung. Terus kalau misalnya kalian masih dengerin aku sampai saat ini, thank you so much. Aku sangat mengapresiasi kalian masih dengerin aku ngoceh sepanjang itu. Kasih like kalian dong kalau kalian masih dengerin aku sampai saat ini. Tapi aku harap di video yang panjang ini bukan cuma sekedar aku ngoceh, tapi ya seenggaknya bisa membantu kalian dan menginspirasi kalian dalam menabung gitu. Aku juga buka kolom komentar di bawah supaya kalian bisa kasih tips and tricks kalian juga, atau saving hacks kalian juga yang aku nggak sebutin di list tadi. Jadi kita bisa sama-sama belajar dan dibaca juga, kita bisa sama-sama menabung dan mencapai financial goal kita. Kalau gitu sampai jumpa lagi di video selanjutnya guys. Bye bye, thank you.